Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon siswa terbaik masa depan. Selamat datang di video pembahasan latihan soal psikotes SPMB 2025 bagian kedua. Di sini kita akan bedah satu persatu tipe soal yang sering muncul, mulai dari penalaran logis, analitik, hingga kemampuan numerik dan spasial. Buat kamu yang ingin lolos SPMB 2025 ini, pastikan kamu nonton sampai habis ya. Yuk siapkan pensil, buku, semangat, dan logika terbaikmu. Karena waktumu untuk bersinar dimulai dari hari ini. Let's go! Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama ini mengenai sinonim. Realita itu bersinonim dengan pilihan jawabannya mimpi, ilusi, kenyataan, atau harapan. Bagaimana jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah kenyataan. Kemudian pertanyaan nomor 2, kolega ini persamaan katanya adalah lawan, teman kerja, guru, atau murid. Ini juga pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Betul, tentu saja. Jawabannya adalah B, yaitu teman kerja. Pertanyaan nomor 3 yaitu tentang antonim atau lawan kata. Abstrak berantonim dengan, ingat, abstrak ini adalah tidak nyata. Nah, tidak nyata berarti lawannya adalah nyata, atau di sini adalah jelas. Maka jawabannya adalah B, jelas. Soal nomor 4, aktif berlawanan dengan, lawannya aktif adalah pasif. Untuk soal nomor 5, pilih kata yang tidak sejenis. Kalau kita lihat di sini, A kuning, B hijau, C merah, D meja. A, B, dan C merupakan warna, sementara D adalah meja. Nah, berarti yang bukan atau yang tidak sejenis adalah D, yaitu meja. Soal nomor 6, pilih kata yang tidak sejenis. A. Soekarno-Hatta, B. Adi Sucipto, C. Halim, D. Bandros. Baik, kalau kita lihat A, B, dan C ini merupakan bandara internasional. Sementara untuk D yaitu Bandros ini merupakan kendaraan wisata khas kota Bandung. Sehingga yang tidak sejenis jawabannya adalah D. Kita ke soal nomor 7. Pilih kata yang tidak sejenis. A. Sapi, B. Kambing, C. Kuda, D. Strawberry. Jawabannya sangat gampang bukan? Di mana A, B, dan C merupakan hewan, sementara yang D adalah buah. Sehingga jawabannya adalah D, yaitu strawberry. Kemudian soal nomor 8, komputer data. Pilihan jawabannya adalah A, buku dengan kata, B, pensil tulisan, C, kamera gambar, atau D, oven dingin. Kalau kita lihat di sini adalah komputer titik 2 data. Artinya adalah ini merupakan analogi hubungan fungsional di mana komputer ini bisa digunakan untuk mengolah data. Maka jawaban yang paling benar adalah kamera dengan gambar, di mana kamera ini dapat digunakan untuk mengolah cahaya menjadi gambar. Sementara kalau buku, dia tidak dapat mengolah kata, tetapi buku itu bisa menghasilkan kata. Begitu juga dengan pensil dan juga oven. Nah, baik, kita akan coba ke nomor 9, sepatu kaki. Pilihan jawabannya A. helm kepala, B. topi badan, C. jaket kaki, atau D. baju rambut. Kalau kita lihat, sepatu itu dipakai dengan menggunakan kaki. Nah, maka jawaban yang benar adalah helm kepala. Karena helm dipakai di atas kepala atau menggunakan kepala. Cukup mudah bukan jawabannya? Bagaimana, mau lanjut? Oke, baik, kita akan lanjutkan ke nomor 10. Spidol menulis. Maka pilihan yang jawaban yang tepat adalah, baik, betul sekali, kuas melukis. Spidol digunakan untuk menulis, maka analoginya adalah kuas digunakan untuk melukis. Kita ke nomor 11. Kita akan coba di sini membuat kesimpulan. Semua ikan hidup di air. Lele adalah ikan. Maka kesimpulannya adalah tentu saja lele hidup di air. Jawaban yang benar adalah C.
Baik, kita ke nomor 12, masih soal mengenai kesimpulan. Jika hari hujan, maka jalanan basah. Sekarang jalanan kering. Nah, ya. Nah, bagaimanakah kesimpulannya? Kalau sekarang jalanan kering, maka kesimpulannya adalah tidak hujan. Maka jawabannya adalah B. Kita ke nomor 13. Nomor 13 masih membuat kesimpulan. Pertanyaannya adalah, setiap siswa harus mengikuti ujian. Aceng tidak mengikuti ujian. Nah, maka kesimpulannya adalah, apa jawabannya? Baik, betul sekali. Jawabannya adalah Aceng bukan siswa karena Aceng tidak mengikuti ujian. Ya, oke, jawaban yang benar adalah A. Kita ke soal nomor 14. A lebih tinggi dari B. B lebih tinggi dari C. Maka siapa yang paling tinggi? Oke, sekali lagi. A lebih tinggi dari B. B lebih tinggi dari C. Maka yang lebih tinggi tentunya adalah A. Oke. Jawabannya sangat mudah bukan? Kita ke soal nomor 15. Dalam suatu turnamen sepak bola antar kelas, setiap tim bermain satu kali melawan setiap tim lainnya. Jika jumlah total pertandingan yang dimainkan adalah sebanyak 15, maka berapakah jumlah tim yang mengikuti turnamen tersebut? Oke, pilihan jawabannya 5, 6, 7, atau 8. Baik, untuk menyelesaikan soal nomor 15 ini, kita bisa pergunakan rumus N dikali dalam kurung N-1 dibagi 2. Sama dengan, nah di sini jumlah totalnya adalah 15 ya. Karena kita lihat di soal itu adalah 15 jumlah total pertandingannya. Sehingga ini merupakan salah satu bentuk penerapan persamaan kuadrat. Kalau kita masukkan angkanya, maka menjadi N dikali N berarti N kuadrat. N dikali min 1 berarti min N. Kemudian 2 dikali 15, 30. Sehingga N kuadrat min N. Kemudian min 30 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat tersebut diperoleh di sini N-nya adalah 6. Maka jawaban yang benar adalah 6. Ya. Oke, ini untuk soal nomor 15. Baiklah, kita ke soal nomor 16. Mangga merah manis, simbolnya adalah A, B, C. Kemudian apel hijau asam, lambangnya D, E, F. Mangga hijau manis, maka simbol yang benar adalah, oke, kalau kita lihat mangga itu adalah A, kemudian hijau adalah E. Berarti A, E, manisnya adalah C ya. Berarti A, E, C. Jawaban yang tepat adalah D. Untuk soal nomor 16. Kita ke soal 17, masih berkaitan dengan simbol. Kucing besar putih, anjing kecil hitam. Kucing kecil putih lambangnya adalah, kita lihat kalau kucing itu ada warna hitam kecil ya. Kemudian kecil itu lambangnya segitiga. Putih, nah itu lambangnya ada di situ seperti pada kucing besar putih yang paling kanan ya. Maka jawaban yang tepat adalah A ya. Jawaban yang paling tepat adalah A untuk nomor 17. Kita ke soal nomor 18. Air panas paling cepat dingin jika ditaruh di mana? Oven, lemari es, meja, plastik hitam. Dengan mengabaikan kerusakan lemari es, maka jawaban yang paling tepat adalah lemari es, yaitu B. Jawaban yang tepat. Kita ke soal nomor 19. Roda A diputar ke kiri, terhubung langsung dengan roda B. Maka roda B berputar. Nah, ini saling bertolak belakang ya. Jadi kalau ada roda A berputar ke kiri, maka B-nya otomatis berputar ke kanan. Sehingga jawaban yang benar adalah A, ke kanan. Baik, kita ke soal nomor 20. Ini adalah soal mengenai barisan. Kita lihat di situ
ada beberapa angka yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Maka angka berikutnya adalah, kalau kita lihat di sini polanya adalah penjumlahan 2 ya. 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10. Maka jawaban yang tepat adalah 12, yaitu B untuk soal nomor 20. Baiklah, kita akan lanjutkan ke nomor 21. Ini masih mengenai barisan. Kalau kita lihat di sini terdiri dari beberapa bilangan yaitu 5, 10, 20, 40. Kalau diperhatikan di sini polanya adalah pola perkalian 2 ya. 5 dikali 2 10, kemudian dikali 2 20, kemudian 20 kali 2 40. Maka bilangan berikutnya adalah tentu saja masih dikalikan dengan 2, yaitu 40 kali 2 sama dengan 80. Jawabannya adalah D untuk soal nomor 21. Baik, kita ke soal nomor 22. Ini ada operasi bilangan yang sangat sederhana. Nah, ini sudah ada tanda dalam kurung, otomatis bilangan yang di dalam kurung terlebih dahulu yang kita operasikan. 10 ditambah 5, 15. 15 dikali 2 sama dengan 30. Maka jawabannya adalah C, 30. Kita ke soal nomor 23, masih mengenai operasi. Kita lihat di situ ada 100 dibagi 4 ditambah 6. Apa dulu yang didahulukan? Operasi apa dulu? Baik, kalau ada pembagian dan penjumlahan, maka operasi pembagian terlebih dahulu. 100 dibagi 4, 25. 25 tambah 6, 31. Maka jawaban yang benar adalah A, 31. Kita ke soal nomor 24. Ini mengenai persamaan linier. Jika 5x sama dengan 25, maka x-nya sama dengan... Nah, ini kita bisa tarik x-nya ke bawah. Nah, kalau x-nya ditarik, maka sama dengan yang ruas kirinya, karena perkalian 5 dengan x, maka ketika pindah ruas ke kanan, bentuknya adalah pembagian. Sehingga x sama dengan 25 dibagi 5. X sama dengan 5. Baik, jawabannya adalah B, 5. Kita ke soal nomor 25. Jika 3 pensil dan 2 buku seharga 21.000 dan harga bukunya adalah 6.000, maka harga satu pensil adalah berapa? Ya. Sekali lagi, jika 3 pensil dan 2 buku seharga 21.000 dan harga bukunya 6.000, maka harga satu buah pensilnya berapa ya? Nah, ini kita bisa gunakan ya rumus persamaan linier. Kita lihat di situ yang diketahui harga bukunya 6.000, sementara di soal itu ada 2 buku. 2 kali 6.000, 12.000. Total 3 pensil dan 2 buku 21.000 ya. Sehingga 21.000 kita kurangi 12.000. Selisihnya adalah 9.000, sehingga 3 pensil itu 9.000 ya. Kalau misalnya pensil kita umpamakan dengan X, berarti 3X sama dengan 9.000. Maka X-nya 9.000 dibagi 3 sama dengan 3.000. Sehingga harga satu buah pensilnya adalah Rp3.000. Jawabannya adalah A. Baik, itu untuk soal nomor 25. Kita ke soal nomor 26. Dari 40 siswa, 20 suka matematika, 25 suka IPA, dan 10 suka keduanya. Nah, pertanyaannya adalah siswa yang tidak suka keduanya itu ada berapa orang ya. Nah, kita lihat di sini karena jumlah totalnya ada 40 siswa ya. Caranya langsung aja kita jumlahkan. Siswa yang suka matematika itu 20 ditambah siswa yang suka IPA 25. Jadi ada 45. Kemudian dikurangi 10 orang siswa suka keduanya. Sehingga 45 dikurangi 10. 35. Nah, 35 ditambah jumlah siswa yang tidak suka keduanya. Sama dengan totalnya 40. Nah, berarti 35 ditambah berapa supaya hasilnya 40? Ya, betul ya, ditambah 5. Sehingga jawaban yang paling benar adalah 5. Artinya jumlah siswa yang tidak suka keduanya adalah 5 orang ya. Baik, itu untuk soal nomor 26. Kita kembali ke soal nomor 27 ya, mengenai matematika dasar. Panjang rusuk 2 buah kubus masing-masing adalah 3 cm dan 9 cm. Pertanyaannya adalah
perbandingan volume kedua kubus tersebut adalah, nah, kita mencari perbandingan volume ya. Nah, diketahui panjang rusuk kubus pertama 3, panjang rusuk kubus kedua 9. Sebagaimana yang sudah kita pahami, kita pelajari bahwa volume kubus ini rumusnya adalah S pangkat 3 ya. Jadi sisi kali sisi kali sisi, atau panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk. Berarti untuk kubus pertama 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3, 27. Untuk kubus yang kedua 9 kali 9 kali 9 ya. Oke, maka dengan demikian dari volume kubus pertama dan volume kubus kedua, jika kita sederhanakan maka di sini perbandingannya adalah 1:27. Kubus pertama volumenya ini kita bagi 27 ya. 27 bagi 27 1. Kubus yang kedua juga sama ya, volumenya dibagi dengan 27, maka hasilnya adalah 27. Sehingga jawabannya adalah D, 1:27. Oke, kita ke soal nomor 28. Pernyataan yang pertama. Kita ke pernyataan yang pertama. Internet memudahkan mencari informasi. Ya. Banyak anak bermain game. Dan pernyataan yang ketiganya, internet tersedia di sekolah. Pernyataan yang keempat, internet mempercepat akses. Nah, dari 4 pernyataan tersebut, kalimat opini ditujukan pada pernyataan yang keberapa? Ya, coba tebak untuk soal nomor 28. Ada yang tahu? Sekarang opini ini apa? Opini ini adalah pernyataan yang mengandung pendapat. Jadi artinya bisa diperdebatkan dan belum tentu jawabannya adalah benar. Sehingga kalimat yang mengandung opini itu ditunjukkan oleh pernyataan nomor, maka kalimat opini adalah yang kedua, banyak anak bermain game. Jadi masih bisa diperdebatkan, belum tentu benar ya. Baik, kita ke soal nomor 29. Soal nomor 29, mula-mula Sultan Raja mengambil air sendiri dari sungai. Air itu kemudian disiramkan ke tanamannya. Ia berharap perlakuannya terhadap tanaman bisa dilihat oleh petani-petani lain. Apabila para petani telah mengetahui hasil panen tanaman yang disirami lebih baik daripada yang tidak disirami, mudah bagi Sultan Raja untuk mengajak petani-petani tersebut. Nah, bagi Sultan Raja yang penting adalah memberi keteladanan tentang cara bertani yang baik. Oke, baik. Pertanyaannya adalah ide pokok paragraf tersebut adalah, nah, karena di sini pokok daripada penggalan paragraf tersebut bercerita tentang keteladanan bertani, maka jawaban yang benar adalah A ya, keteladanan bertani. Kita ke soal nomor 29. Pada pagi hari yang cerah, murid-murid duduk di lapangan basket. Para guru ada di antara mereka. Beliau sedang bertukar pikiran dengan murid-muridnya. Banyak cerita yang disampaikannya waktu itu. Kesimpulan paragraf tersebut adalah, oke, baik. Kalau kita simak dari pernyataan nomor 30, maka kesimpulannya adalah D ya. Pak guru bertukar pikiran dengan murid-muridnya di lapangan basket pada hari yang cerah. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 31. Air sungai yang tercemar bisa menyebabkan penyakit. Banyak masyarakat membuang limbah ke sungai. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Sungai tercemar, B. Air sungai bermanfaat, C. Sungai banyak ikannya, atau D. Sungai untuk berenang. Kalau kita lihat dari penggalan pernyataan di nomor 31, maka ide pokok paragrafnya tentu saja adalah yang bagian A, yaitu sungai tercemar. Kita ke soal nomor 32, yaitu soal tes bahasa Inggris. They going to the library. Nah, kalau kita lihat di sini pilihan jawabannya adalah yang A-nya is, yang B-nya are, yang C-nya was, yang D-nya adalah he. Nah, kita lihat pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 adalah
are. Kenapa are? Karena are merupakan to be daripada they. Jadi they are going to the library. Ya, jadi ini kalian harus betul-betul memahami mengenai to be. Ya, jadi untuk orang pertama to be-nya apa, orang kedua, orang ketiga dan seterusnya, baik tunggal maupun jamak. Kita ke soal nomor 33. Pertanyaannya adalah my sister titik-titik a cake yesterday. Nah, ini ada kata kuncinya yaitu keterangan waktu. Yesterday, kemarin. Udah pasti berarti jawabannya adalah yang mengandung verb kedua. Karena untuk past tense rumusnya di sini harus ada verb to atau kata kerja kedua. Nah, kata kerja kedua dari kata membeli atau buy yaitu adalah bought. Jawabannya adalah B untuk soal nomor 33. Kita ke soal nomor 34. Pertanyaannya adalah choose the correct sentence. Ya. Nah, ini kita akan coba lihat dari pilihan jawaban A, B, C sampai dengan D. Ini kalimat yang benar itu yang mana? Yang bagian A, he walked to school, atau yang B, he walks to school. Yang C, he walking to school, atau yang D, he walk to school. Kalau kita lihat di sini yang bagian A, kata kerjanya itu adalah walk, berjalan ya. Ini verb 1. Tapi kita lihat di sini konteksnya adalah merupakan kita lihat dia ya, dia sebagai orang ketiga tunggal. Sehingga kurang tepat kalau misalnya dia menggunakan walk. Ya. Kita ke bagian C, he walking to school. Kalau menggunakan verb 1 plus ing, otomatis penggunaan he kurang tepat. Kecuali kalau ada he, kemudian diikuti to be. He is walking to school. Kita ke bagian D. He walked to school. Ini juga kurang tepat ya, karena penggunaan verb 2. Di sini tidak ada keterangan tempat, mohon maaf, tidak ada keterangan waktu ya. Misalnya last night atau yesterday gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat otomatis adalah yang B, he walks to school. Karena di sini he walks, dia berjalan ke sekolah. Karena kalau untuk he dan she, setelah kata kerja verb pertama dia menggunakan s atau es, tergantung dari kata kerjanya ya. Oke. Untuk soal nomor 35 atau soal terakhir. Ini ada sebuah teks, Rani is a good student. She likes English and always gets good score. Questionnya adalah what subject does Rani like? Nah, kira-kira di sini Rani ini pelajaran apa nih yang paling Rani suka nih? Yang Rani suka dari kalimat Rani is a good student, she likes English and always gets good score. Pilihan jawabannya adalah math, matematika ya. Kemudian science, English, atau pilihan yang terakhir atau yang D, history, sejarah. Udah jelas ya di kalimat tersebut di sini she likes English. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah C, English. Baik, itu tadi pembahasan 35 soal psikotes dalam rangka latihan untuk masuk SPMB 2025 bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas lagi di bagian 3-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.